Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening, pemirsa, dan kita ke Top Fits lebih dahulu di hari ini, di mana ini merupakan salah satu isu yang cukup ramai diperbincangkan, dan ini sepertinya menarik perhatian juga, terutama netizen dan juga followers dari Instagram @IDX_channel. Langsung saja kita ke Top Fits di hari ini, di mana virus corona atau COVID-19 terbukti tidak pandang bulu, di mana sejumlah pejabat di berbagai negara telah diketahui terjangkit virus yang berasal dari Wuhan, China ini. Memiliki lebih dari 100.000 kasus dengan 4.300 korban meninggal, wabah virus corona atau COVID-19 hingga saat ini terus meluas ke berbagai negara. Dengan skala global bahkan berdampak kepada perekonomian global. Informasi terbaru menyebut Wakil Menteri Kesehatan Inggris Nadine Dorries dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Selain itu beberapa pejabat lain yang telah terinfeksi yakni Masumeh Abtekar, Wakil Presiden Iran untuk urusan perempuan dan keluarga, Iraj Harirchi, Wakil Menteri Kesehatan Iran, serta Frank Riester, Menteri Kebudayaan Prancis. Dan ini berarti menunjukkan bahwa virus corona atau COVID-19 menjadi hal yang serius dan diperhatikan oleh negara-negara di dunia. Ya, pemirsa, kami juga selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian juga untuk mengikuti himbauan begitu ya, untuk kemudian selalu menjaga kebersihan dengan cara membasuh tangan Anda dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Semoga Anda selalu terjaga dan selalu fit begitu ya untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Dan kembali kita lanjutkan ke ulasan lainnya, pemirsa. Tadi ada sedikit tertahan begitu ya, salah satu isu yang baru saja disebut oleh pemerintah. Tadi ada insentif fiskal sudah disiapkan, non fiskal juga sudah disiapkan, tapi ini ada satu lagi, pemerintah mengejar percepatan substitusi produk impor ternyata, Mas Niko. Apakah kemudian hal ini memang harus dilakukan, terutama dengan kita tahu ketergantungan kita dengan China cukup besar begitu sampai dengan saat ini? Iya, jadi kalau ini harus dilakukan sih, karena misalnya perlambatan ekonomi kayak gini, orang kan concernnya pasti dari sisi demand atau sisi export level. Cuman salah satu yang paling penting juga dari sisi import levelnya ya, karena kan kalau kita lihat kan kita impor dari China itu tuh sekitar kayak 24% ya, kita ekspor ke sana yang 16%. Jadi itu sebenarnya porsinya cukup gede, apalagi buat beberapa sektor yang manufacture dan juga pharmaceutical related, itu yang sebenarnya bikin ketergantungan kita cukup tinggi. Cuma sebenarnya kita juga pernah ngobrol ya, sebenarnya dari beberapa korporasi ini mereka pengen sebenarnya switch ke negara lain, kayak misalnya India contohnya. Mereka bisa switch, cuman beberapa negara ini pun mereka juga udah naikin mereka punya harga. Jadi mereka tahu di China ini ada disruption dari sisi supply-nya. Beberapa negara pun mereka udah ini. Jadi ini sebenarnya agak berat nih kalau seandainya mereka switching ke negara lain. Makanya jadi kalau dari pemerintah pengen ya itu kalau dibuat disruption di supply ini kita gunakan domestic supply-nya. Itu yang sebenarnya akan jaga mereka marginnya tetap ada dan ibaratnya tuh dari sisi pengolahannya itu tetap jalan. Oke, tapi memungkinkan atau tidak begitu Mas Niko bahwa kita menggunakan akhirnya dari dalam negeri sendiri, terutama dari bahan baku? Kalau buat pharmaceutical related mungkin dari secara quality kan mereka kayak itu beda sih in terms of quality ya. Cuman mungkin in the short term-nya bisa mitigasi ya, karena ini kan jatuhnya adalah force major atau ibaratnya potential crisis. Oke, ini menjadi langkah yang cukup tepat untuk bisa dilakukan, tapi sepertinya tidak, kita lihat ini bukan dalam jangka pendek saja begitu ya, kebijakan ini harus dilakukan karena memang butuh persiapan yang juga cukup matang. Nah, semoga memang langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah bisa dieksekusi dengan baik dan sehingga berimbas positif begitu ya terhadap perekonomian Indonesia. Kita kembali ke bursa saham domestik kita, pemirsa. IHSG sudah dibuka pada pagi hari ini, tadi sudah kami informasikan yang juga tercatat melemah cukup dalam. Kemarin sudah ada stimulus yang diberikan, terutama ada OJK begitu ya, Mas Niko, yang menyebut bahwa emiten-emiten boleh untuk melakukan buyback saham tanpa melalui RUPS. Nah, ini sejumlah emiten sudah disebutkan, terutama dari BUMN yang memang dalam tanda kutip sudah diinstruksikan oleh Kementerian untuk melakukan buyback. Ada 3 diantaranya Bank Negara Indonesia, PT PP, dan juga Jasa Marga. Kita lihat satu persatu, pemirsa. Kita ke yang pertama, ada Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Apakah kemudian potensi buyback dan valuasinya saat ini masih cukup menarik untuk bisa kita cermati? Kita lihat sejenak data-data berikut ini. Ya, BBNI kapitalisasi pasar saham senilai 103,03 triliun rupiah, sementara per 11 Maret 2020 saham BBNI bergerak minus 29,62% secara year to date. Adapun PBV dari BBNI per 11 Maret kemarin di level 0,84 kali, debt to equity ratio berada di level 5,8 kali. RUPS BNI memutuskan membagikan dividen tahun buku 2019 besar 3,84 triliun atau 206,2 rupiah per saham. Sementara dari sisi kinerja di tahun lalu, laba bersih dari BNI tumbuh 2,5% secara year on year menjadi 15,38 triliun rupiah.
Ya, Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI, langsung saja kita coba ulas bersama. Ini Mas Niko, apakah kemudian BNI juga menjadi salah satu saham yang cukup menarik di tengah instruksi buyback yang sudah diberikan oleh Kementerian BUMN? Iya, menurut kita sektor perbankan adalah sektor yang kita overweight. Kita masih favor dari sisi risk profile masih tinggi. Jadi kalau seandainya ini ada potensi buyback, ini harusnya masih positif ya. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat BNI, itu kan sebenarnya by structure, itu NPL levelnya masih tutup terjaga ya. Sisi pertumbuhan kredit itu dia juga masih di atas industri. Walaupun sebenarnya dari sisi pertumbuhan dana pihak ketiganya itu masih di bawah industri. Cuman kalau kita lihat by business transformation, mereka punya kemampuan buat hiring liquidity, itu kayak dana-dana murah, kayak current account, savings account, itu porsinya naik. Jadi itu yang sebenarnya akan meningkatkan strukturnya. Jadi kita lihatnya positif. Apalagi dengan valuasi sekarang 0,84, itu BNI adalah currently the cheapest valuation among its peers. Jadi kalau kita lihat BCA, Bank Mandiri, BRI, mereka adalah yang paling murah. Jadi ini harusnya positif. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya, ini kan balik lagi sebenarnya ke risk profile ya. Beberapa bank itu di tahun 2019 kemarin dan di awal tahun ini mereka akan menerapkan yang PSAK 71 itu. PSAK 71 ini akan berdampak terhadap direct impact terhadap mereka punya return earnings langsung turun. Cuman translasinya adalah mereka punya pencadangan lebih besar. Pencadangan yang lebih besar means sebenarnya mereka lebih safe. Bisa dibilang kalau kita lihat coverage ratio-nya itu naik, jadi beberapa kredit yang udah nilai bermasalah, mereka cadangnya lebih gede. Mungkin sebelumnya 25%, mereka bisa cadangin 50%-nya dari total kredit yang dikasih. Jadi secara risk profile by business ini yang harusnya masih bagus. Cuman kalau seandainya kita suruh pilih di sektor perbankan, kita sih favornya masih lebih ke BEM Bank Mandiri atau BCA. Oke, jika memang disuruh pilih di perbankan. Iya, jadi mungkin kita lebih prefer di BRI, Mandiri atau BCA dari sisi ininya. Karena kalau kita lihat by business structure, BNI itu cukup gede sebenarnya porsinya di sisi korporasi. Tapi jadi apakah kemudian dari sisi sahamnya tidak prospektif begitu, akhirnya memang belum masuk dalam incaran utama dari sektor perbankan? Kalau kita sebenarnya masih rekomendasi buy buat BCA. Cuman kalau secara preferensi atau buy packing order mungkin lebih fokus ke yang BRI, Mandiri dan juga BCA. Karena kita takut concern dari sisi korporasi sih. Karena korporasi ini ngedrive-nya porsinya cukup gede di BNI. Kayak kemarin SOI yang swasta itu kan mereka lagi lambat-lambatnya karena tahun politik. Ini pertumbuhannya melambat, ini bikin kredit mereka juga nggak terlalu ini. Jadi karena porsi korporasi itu cukup besar, kalau market lagi kayak gini, korporasi itu lebih cyclical, lebih kena gitu dibandingkan yang lain. Jadi itu yang harusnya bikin potensial NPL masih bisa ada ruang kenaikan. Jadi kita lihat by business kreditnya yang sebenarnya harusnya bank lain bisa lebih kuat. Oke, jadi itu salah satu yang diperhatikan utama begitu ya dari credit growth dari Bank Negara Indonesia. Sementara dengan kondisi yang ada begitu. Ini sahamnya memang sudah bergerak minus cukup dalam begitu, 29%. Sebetulnya saham BBNI jika Anda lihat ini mau kemana begitu, dan adakah kemudian jika kita bicarakan mungkin rekomendasi atau target price, ada level yang bisa kita perhatikan tidak untuk BBNI ini? Iya, previously kita rekomendasinya itu di BNI itu di 9.000, cuman kita harus lihat lagi earnings kita ya. Mungkin kalau dengan kondisi kayak gini, kita nggak bisa assumption earnings to growth. Karena bisa dibilang harusnya nanti di laporan keuangan bulan Februari, kan ini udah keluaran yang bank ya. Bulan Maret itu pasti dari sisi beban provisi pasti naik. NPL naik, mereka harus cadangin lebih gede. Beban provisi naik akan translasi laba yang lebih rendah. Kalau labanya ibaratnya turun, pas 2008 itu kalau kita lihat earnings per share, itu bisa dibilang market tuh bisa turun sampai 50% earnings. Nah, jadi mungkin yang itu sebenarnya akan bikin base baru dari sisi labanya perbankan ini walaupun udah turun. Walaupun dari sisi resikonya aman, cuman earnings pasti masih akan ketekan ya karena NPL naik. Jadi itu yang sebenarnya kita lihat. Jadi kita akan masih positif sebenarnya buat BNI. Cuman itu masih dari sisi concern dari sisi earnings. Oke, tapi terakhir begitu untuk BBNI, apakah kemudian ada mungkin indikasi Anda lihat begitu buyback yang akan dilakukan untuk BNI mengingat memang instruksi sudah diberikan, atau ini sebenarnya belum terlihat sama sekali begitu indikasi yang ada terkait dengan buyback yang akan dilakukan? Kalau buat buyback yang dilakukan mungkin kita nggak bisa trace ya. Mungkin kan kalau buyback apalagi BUMN pasti akan diserahkan ke sekuritas BUMN. Cuman hopefully itu kan pasti mereka bisa execute itu sekitar 2-3 bulan ke depan ya, jaga itu. Cuman kalau bisa kita bilang buyback ini akan dorong market rebound gitu, enggak. Karena size-nya sebenarnya kecil. Size buyback itu 8 triliun. Kapitalisasi pasar ISG itu 6.000 sampai 7.000 triliun. Jadi itu roughly sekitar 0,1% dari ininya. Jadi kita bilang
akan jadi caution aja tuh sentimennya aja. Oke, sentimennya saja begitu ya, akhirnya menjadi cukup positif. Dan tadi berarti BBNI pemirsa, jika memang Anda memperhatikan perdagangan di hari ini, boleh saja dijadikan tambahan dan juga acuan juga untuk investasi Anda di hari ini. Namun keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Dan pemirsa, usai jeda kita akan segera lanjutkan dengan ulasan emiten-emiten lainnya. Tetaplah bersama kami.